Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Kedengeran, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kita sudah ada 19 orang. Kelas 10 itu ada sebentar. Kelas 10 ada 23, masih kurang sudah masuk satu lagi, masih kurang 2 orang lagi. Ya, apakah gerangan 2 orang itu ya? Oke, sebentar ya, Marvin baru masuk. Oke. Ibu absen dulu. Jika Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir ya, teman-teman. Grade 10. Bu Fan. Halo. Bu Fan ada nggak ya? Jeff. Oke. Jeff izin, Bu. Oh, Jeff izin. Kemana ya? Sakit katanya. Oh, sakit ya. Sakit apa sih, Jeff? Nggak tahu. Ernest. Jimmy. Marvin. Rove. Hadir. Martin. Oke, Martin belum hadir tuh, Ben. Oke, Martin. Lalu Sam, Liu. Bu, Gede, kan? Winston lagi lag, Bu. Oh ya, Wilson lagi nge-lag. Oke, Stella. Hadir, Bu. Sky. Hadir. Vanessa. Elora. Hadir, Bu. Amber. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Asita. Hadir, Bu. Stefani. Nevi. Hadir, Bu. Charlene. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Aurel. Hadir. Michi. Hadir, Bu. Oke, yang izin itu Jeff sakit, ya, sorry, bukan izin ya, tapi Jeff sakit. Martin belum tahu kabarnya. Winston ada masalah dengan wifi-nya ya. Oke, jadi baru ada 3 orang. Oh, Winston sudah masuk. Oke, terima kasih. Jadi Martin ada kabar nggak panjang? Itu baru masuk, Bu. Martin, itu Winston yang baru masuk. Oh, Martin. Nggak ada sih, Bu. Belum ada kabar ya, Martin ya. Berarti dua orang yang tidak masuk hari ini. Baik, terima kasih. Teman-teman, waktu itu kan pernah ya, kalau nggak salah pada waktu liburan kemarin, Ibu suruh kalian untuk menganalisis film. Apakah kalian sudah menganalisis film itu? Bumi dan Manusia. Jika sudah, Ibu minta
salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya hari ini? Ayo, teman-teman, siapa? Ayo. Ayo, teman-teman. Belum buat semua? Atau bagaimana? Belum buat ya? Malah tidak ada yang buat lagi. Ya. Ayo, teman-teman. Pada kemana ini? Tidak ada? Bu, kita analisis apa, Bu? Yang itu loh, yang bumi dan manusia. Kan kalian ibu sudah suruh kerjakan. Oh, tapi itu apa filmnya gimana lihatnya, Bu? Bisa lihat di Netflix kalau kalian langganan, atau di ini juga bisa kok di jaringan internet. Oke, belum ada yang buat ya. Ya, belum ada yang buat, berarti oke. Minggu depan Ibu minta tolong kalian usahakan ya sudah selesai. Ini boleh kelompok gitu, Bu? Nggak boleh. Kita ada berapa orang sih? 23 ya? Iya, ya, Bu. 23, 55 orang ya? Berarti ada 3 kelompok yang 6. Iya sih, ya. Oke, silakan kasih kerjakan secara berkelompok. Tetap Ibu masukkan nilai dengan lisan. Ya, untuk PR ini. Minggu depan sudah harus selesai ya. Harusnya minggu ini kita sudah langsung presentasi ya. Bu, Hmm? kita presentasinya secara video, kayak kita record sendiri, habis itu kita play videonya, atau kita live? Ibu minta live ya. Karena supaya nanti, ini PR ya. Boleh deh buat video aja deh. Nanti ketika itu nanti tinggal di share screen aja supaya waktunya tidak habis. Ya, karena Bu. kita seminggu sekali doang. Ya, kenapa? Bu, Ya. filmnya boleh bahasa apa aja atau cuma boleh bahasa Indonesia? Filmnya memang hanya bumi dan manusia saja, itu saja. Oh, film Bumi Manusia. Iya. Jadi tidak Oke, bisa Bu. yang lain. Begitu cantik. Oke. Oke, ada Terima kasih, lagi? Bu. Ada lagi, teman-teman? Jika tidak ada, baik Ibu tunggu ya. Minggu depan kalau bisa langsung presentasi ya. Oke, sekarang kita masuk kepada
Sebentar ya. Materi selanjutnya ya di buku kamu ini. Sebentar. Debat. Ya, ini juga debat, ini harus berkelompok ya, teman-teman ya. Mana ya debat tadi? Bentar ya teman-teman ya, datanya Ibu kayak kehilangan. Sebentar. Oke, materi pada siang menjelang sore hari ini adalah kita akan belajar pengertian dari debat. Lalu ciri-cirinya, jenis-jenis debat, unsur-unsur debat, lalu bagaimana tata cara debat. Dan terakhir adalah kebahasaan. Ya, teman-teman. Pengertian debat. Sorry teman-teman. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ini definisi debat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Lalu menurut Henry Guntur Tarigan ya, debat itu adalah suatu argumen ya teman-teman untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Ya, sedangkan menurut Dori Wuwu Hendrikus, debat itu adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Ya, teman-teman. Ini adalah pengertian debat. Oke, kita lanjut lagi. Debat. Debat itu kegiatan ya, teman-teman. Sedangkan teks debat itu berisi kegiatan debat. Ya, ingat ya perbedaannya antara debat dengan teks debat. Debat itu kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Teks debat itulah teks yang berisi kegiatan debat. Oke. Ibu lanjut lagi. Jadi kalau teks itu adalah yang berisi kegiatan debat, sedangkan debat itu adalah kegiatan debat. Sebentar ya. Tiba-tiba. Kegiatan debat
teks yang berisi kegiatan debat itu teks debat, sedang debat itu adalah kegiatan atau proses. Oke, ciri-ciri debat di sini, teman-teman. 1, terdapat 2 sudut pandang, pro dan kontra. Jadi nanti ketika berkelompok ini, di tema ini, kalian akan, Ibu bagi 2 kelompok, ya, ada yang pro dan kontra. Ya, lalu ciri-ciri yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Jadi pendapat yang kontra dan pro saling mempertahankan. Jangan sampai kalah dengan yang pro ya ketika berdebat itu ya. Tapi ketika kalian berdebat itu jangan lupa harus harus disertai data dan fakta. Tidak hoax ya, bukan katanya seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Oh, nanti di antara kedua dan pro dan kontra ini siapa pemenang yang sampai akhirnya kelompok pro dan kontra itu tidak bisa berkata apa-apa. Salah satunya ya pro atau kontra. Karena selalu ini berdasarkan fakta ini ada di sini, ada begini. Wah, itu seperti itu. Ya. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa ya. Jadi harus cari ide bagaimana caranya untuk menjatuhkan supaya argumentasi kita mengalami kemenangan. Dan ada pihak menengah atau moderator. Moderator itu biasanya 1 orang, bisa juga 2 orang. Kalau berkelompok bagaimana, Bu? Biasanya kan yang berkelompok itu yang bicara itu hanya 1 atau 2 orang ya. Jadi saran Ibu ya yang pihak moderator lebih baik 1 atau 2 orang saja. Ya. Lanjut di sini teman-teman. Nah, jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat itu seperti apa ya? Satu, debat parlementer atau majelis. Ini biasanya anggota DPR dan MPR kita ya teman-teman. Lalu yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Jadi ketika kamu sudah melakukan sesuatu, misalnya sudah ada kegiatan, ya, lalu diperiksa atau evaluasi ya, lebih tepatnya evaluasi. Jadi kalau kamu mengadakan misalnya lomba basket nih antar sekolah, nah lalu ada debat pemeriksaan ulang atau evaluasi, lebih tepatnya evaluasi kegiatan itu, plus minusnya di mana, ya, kekurangan dan kelebihannya. Lalu yang ketiga, debat konvensional, formal atau pendidikan. Lalu yang terakhir, debat kompetitif. Ya, ini ada 4 debat ya teman-teman. Nanti kita akan bahas kira-kira mau debat yang mana ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Unsur-unsur debat di sini. Silakan kalian baca dulu. Satu, ada mosi. Ada tim afirmasi. Ya. Lalu ada tim oposisi. Ada penonton. Ada moderator. Lalu penulis.
Ya, teman-teman. Bagaimana dengan, dan ada tim oposisi, juga tim netral. Ya, jadi Ibu ini ada mosi, ada tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, penonton, moderator, penulis. Jadi nanti ada 7 ya. Ada 7 ya, 7. Jadi kita lakukan satu diskusi dibagi dengan 7 unsur-unsur debat ini. Lalu bagaimana tata cara debat? Tata caranya bagaimana sih teman-teman ya? Pembukaan oleh moderator. Lalu yang kedua, penyampaian. Penyampaian pernyataan topik. Topik apa yang akan dibahas? Ketiga, pelaksanaan debatnya ini. 4, simpulan. Dan yang terakhir adalah penutup. Lalu ditinjau dari kebahasaan, ya teman-teman. Yang jelas menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yaitu bahasa baku, kalimat efektif, ada subjek, predikat, dan objek, dan kata personal. Ya. Oke, sebelum Ibu Rika lanjut, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada silakan kita buka buku Bahasa Indonesia halaman 1. Jadi tema kita pada bab pertama itu argumen tepat melalui debat. Perbedaan pendapat itu sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena ada ide atau gagasan yang berbeda dari setiap orang. Nah, perbedaan pendapat itu dapat memicu perdebatan. Perdebatan itu dapat terjadi dengan siapapun di sini ya teman-teman ya, baik secara langsung maupun secara langsung dalam kehidupan maupun ke media sosial. Nah, kalian bisa lihat di halaman pertama ya. Di sini ada ilustrasi orang sedang melakukan debat tentang sesuatu melalui media sosial atau biasa disebut dengan medsos. Nah, topik itu bisa bermacam-macam ya teman-teman, mulai dari topik yang biasa hingga yang penting. Pada bab ini kita akan mempelajari berbagai pengetahuan dan informasi seputar debat. Yuk kita lihat selanjutnya. Jadi debat sehat era digital. Temanya keren ya teman-teman ya. Oke. Pada bab ini kalian akan mempelajari hubungan permasalahan atau isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, simpulan debat, ya. Dan kalian juga akan mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, dan simpulan debat secara lisan untuk menemukan esensi debat. Selanjutnya, kamu juga dapat menganalisis isi debat. Nah, pembelajaran terakhir pada bab ini, kalian akan mengembangkan permasalahan atau isi dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah
bukan jenis-jenis debat, ya pengertian debat, ya. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan. Kebahasaan dalam debat, ya, tadi sudah dibahas. Contoh kegiatan debat, yuk kita lihat di sini. Kita lihat dari sekolah lain, ya. Oke. Yuk kita lihat. Jadi nanti kita akan melakukan debat seperti ini, ya teman-teman. Oke. Dilema penggunaan plastik antara efisien dan kerusakan lingkungan. Sekarang Ibu tanya, guru ini di tengah-tengah ini sebagai apa, teman-teman? Halo, teman-teman? Waduh, menghilang semua. Ini murid Ibu Rika nih. Juri bukan, Bu. Ah, juri. Bukan. Moderator. Iya, moderator atau penengah di sini. Yang kanan kiri ini kira-kira jadi apa ini, teman-teman? Orang yang debat. Tim afirmasi dan oposisi, Bu. Betul. Pro dan kontra di sini. Ya, oke, yuk kita lihat dulu ya seperti apa, tapi tidak semuanya ya. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi, dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik.
Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih, moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Oke, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, Ibu tantang kalian, apakah kalian bisa membuat kita akan berdebat seperti itu. Jadi menggunakan bahasa baku ya dan menarik ya. Jadi saling apa ya? Saling ini kan perdebatannya ya, jadi saling mempertahankan ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa? Kira-kira bagaimana? Bisa ya kalian membuat seperti ini ya? Halo teman-teman, bagaimana? Bisa? Halo? Kok pada menghilang? Jimmy, bagaimana Jimmy? Bisa nggak ya Jim? Kalau Sam tetap tidak perlu ditanya, pasti bisa. Ya Sam ya? Bagaimana yang lain? Charlene, Regina, Rove, Winston? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, silakan. Ya. Kalian kerjakan, lihat di halaman 4. Ya, uji kompetensi 1, kalian kerjakan dulu sebentar, Ibu mau ke toilet sebentar. Silakan kalian kerjakan dulu, nanti akan Ibu tanya satu persatu bagaimana ininya ya. Silakan kerjakan dulu ya.